wa'alam annal 'abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajat, amma salimun wa huwal muqtasiru ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi, aw rabihun wa huwal mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil, aw khasirun wa huwal muqsir ala lawazim. Kata Imam Ghazali, kemudian manusia itu dalam interaksi dengan agamanya, dalam pelaksanaan agamanya, dalam menunaikan hak-hak agama terbagi kepada 3 derajat, bukan 3 kelompok tapi 3 tingkatan. Kalau kelompok bisa jadi kelompok A dan kelompok B sama, tapi kalau ini marotib, darajat, ada derajat tinggi, ada derajat kurang tinggi dan rendah. Dan 3 derajat itu adalah salimun. Yang pertama, orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? Itu orang yang cukup melaksanakan fardu-fardunya dari Allah, fardu-fardu agama, dan meninggalkan maksiat. Ini pas-pasan. Yang kewajiban dari Allah dilaksanain, nggak ditinggalin. Karena semua yang fardu ketika dilaksanakan berpahala, ditinggalin dosa, otomatis dosa. Yang fardu ditunaikan, sholatnya tunain, kemudian puasanya Ramadan saja, sholatnya 5 waktu saja, hartanya, ibadahnya, zakatnya saja, haji sekali saja, beres. Yang fardu tok pelaksanaannya, dan dia nggak maksiat sama Allah, ini salim, ini orang selamat. Tapi derajatnya, ya kalau sekolah mah, kalau kita sekolah mah asal lulus mah lulus. Ranking berapa? 40. Dari berapa sih? Dari 40. Udah mentok, udah habis. Tapi kan selamat, gak ada masalah, lulus. Salim. Yang kedua adalah robih wa huwal mutatawwi'u bil qurbat wan nawafil. Tingkatan yang ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi itu orang-orang yang untung, orang yang beruntung. Rupanya Imam Ghazali menganalogikan kepada dagang sebagai kita gampang memahaminya. Yang pertama tadi pas-pasan, modal balik, modal 10 juta baliknya 10 juta, beres, gak ada lebih sedikit pun. Selamat, selamat. Nggak dimarahin bini, nggak aman. Cuman balik situ gak ada untungnya. Yang kedua nih untung, ar-robih, ya ini orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang melaksanakan fardu gak ditinggalin, dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tatawwu', ibadah-ibadah nawafil. Jadi jangan dimarahin kalau orang baru bisa sholat ibadah fardunya saja. Jangan langsung diklaim ente ninggalin sunnah. Orang baru belajar, baru salib gak apa-apa dulu. Jangan dulu dibebani buru-buru banyak pada yang sunnah, harus begini ya. Rawatibnya minimal 12, habis itu qiyamul lail, habis itu duha, habis segala macam. Wah, nyerah deh. Biarin yang pertama mah salim dulu, selamat dulu. Kemudian kalau sudah begitu naik kelas yuk. Ya, naik 3 tingkatan baru yang sunnahnya. Maka sering saya sampaikan, hati-hati di zaman sekarang, orang ada yang gandrung sekali dengan agama, ada yang fobia terhadap agama, hati-hati. Karena penyampaian yang kurang pas. Nih, toh ibadah tuh ada yang fardu tuh, ini fardu tuh. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu. Jaga itu dulu. Ya. Kalau itu sudah terjaga, naik tingkat tuh. Ada rawatibnya. Ada sunnah qobliyah, zuhurnya 4 rakaat, setelahnya 2, sebelum asar 4, setelah maghrib 2, sebelum dan sesudah isya rawatib, subuh, naik kelas. Nah, ini robih nih. Ini orang yang untung. Bukan zakat doang dilaksanain, tapi yang sunnah juga. Tiap hari memberikan makan orang yang puasa di sini segala macam. Nah, ini orang yang robih, orang beruntung. Derajatnya sama enggak? Oh, beda. Yang tadi asal masuk, asal selamat. Kalau lulus mah lulus ranking 40, kalau ini mah ranking 1. Ranking 1, ranking 2. Kalau orang tua mah dipanggil duluan. Karena orang tua kita senang kalau kita ranking. Kenapa? Pulangnya duluan.
Kok mau sebel kalau ambil rapot dia, kenapa? Paling bucin, paling belakang katanya. Hah? Kalau kita ranking unggulan pertama 10 sudah, naik panggung, naik panggung. Beres. Ini Rabi, orang yang beruntung. Yang ketiga adalah khosir, orang yang rugi. Rugi itu apa? Begitu dagang, barang habis, modal ludes, gitu. Ya, khosir, orang yang rugi. Ada orang yang hidup tapi derajatnya, tingkatnya adalah merugi. Siapa orang yang merugi itu? Al-muqsir 'alal lawazim. Wa huwa al-muqsir 'alal lawazim fa illam taqdir. Itu orang-orang yang orang-orang yang melakukan yang wajib saja tapi dia juga punya dosa. Maksiat juga, ini rugi. Yang wajib dilakuin, emang yang wajib dilakuin. Bedanya sama yang pertama tadi, dia mah masih ya, itu rugi tuh. Begitu ditimbang bisa terkorban dah. Bisa ditimbang. Aduh, ini masuk surga sih, masuk surga. Tapi mampir dulu di neraka. Nggak selamat dia, nggak selamat. Udah bersih baru. Cuman jangan suka anggap enteng ya. Udahlah nggak apa-apa, mampir dulu di neraka sebentar ini, bukan sebentarnya itu. Siksa nerakanya belum, masya Allah. Subhanallah, belum tentu kita kuat. Api neraka itu dinyalain oleh Allah 3.000 pemanasannya 3.000 tahun. Dodolnya cuma 2 jam. Manasin apinya, tungkunya tuh. Ini 3.000 tahun. Di panas yang paling panas, terbakar kemudian tumbuh udah jangan jadi cita-cita deh masuk neraka deh, konyol. Udah deh nggak apa-apa, di neraka bentar lah, nyawer bentar lah, habis itu sholat subuh. Jangan ya Rob itu ya. Kalau kita tahu neraka maka perlu juga nanti jadi bainal khauf war roja, harus juga ada rasa takut. Gimana sih neraka tuh itu nembus ya, masalah kamu bisa korkolon aku minum sholat. Neraka sakor aja khusus orang yang lalai sholat, nerakanya orang sholat tapi lalai, nerakanya khusus. Ya Allah, ular paling kecil segede leher onta yang kecil. Ini orang-orang yang rugi. Allah titipkan iman, dia mau juga melaksanakan kewajiban, tapi dia maksiat juga. Gimana yang nggak sholat? Itu udah bukan rugi lagi, hancur. Udah nggak masuk kategori dalam kata Imam Ghazali. Itu mah hancur. Yang wajib aja nggak dilaksanakan udah hancur. Gak perlu diperhitungkan orang seperti itu. Fasikun. Orang fasik nggak direkan sama Imam Ghazali, nggak perlu dihitung. Yang 3 ini dihitung, melaksanakan kewajiban tapi tetap maksiat, kadang ada di masjid, kadang ada di karaoke gitu, ya. Ini khosir. Yang kedua adalah orang yang salim, yang selamat melaksanakan kewajiban, meninggalkan maksiat tapi nggak melaksanakan yang sunnah. Yang ketiga yang paling tinggi adalah ar-rabih, orang yang untungnya banyak. Ninggalin maksiat, melaksanakan kewajiban, ditambah dengan yang sunnah. Bahasa Ghazali kurubat. Sunnah itu membuat kita bukannya tapi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan kedekatan, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita dengan Allah. Jadi kalau sama guru mah bukan cuma kenal, dia disayang. Kan disayang. Ada murid 40 tadi, ada yang disayang guru, ada yang dapat perhatian, ada yang aman-aman aja, yang dimarahin enggak, dideketin enggak sama guru gitu. Kita pengennya yang dekat dengan Allah Subhanahu. Ini tingkatan 3 tingkatan. Itu dalam hal interaksi dengan agama. Fa ilam takdir an takuna rabian fajtahid an takuna saliman. Kata Imam Ghazali, kalau nggak bisa robih minimal salim, minimal selamat dulu deh, selamat dulu. Maka kalau ada orang baru hijrah, baru orang Islam, yang fardu dulu, selamat dulu, habis selamat baru rabi. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khosiron. Hati-hati banget kamu jangan sampai jadi orang yang rugi, hidup tapi merugi.